Kajian periode perkembangan awal Islamisasi di Nusantara berdasarkan data baru dari situs Bongal menjadi kajian yang penting. Bongal merupakan suatu area di perairan tenang Teluk Tapanuli di pantai barat Sumatera. Benda hasil penggalian arkeologi oleh Sultanate Institute dan BRIN pada tahun 2021 sampai 2022 dan bisa diasumsikan benda-benda hasil temuan masyarakat yang menjadi koleksi khusus institusi Museum Al-Quran di Medan dan Fadlizon Library di Jakarta diidentifikasi berasal dari periode abad ke-7 hingga ke-10. Benda-benda arkeologi situs Bongal berupa keramik Cina, mata uang Umayyah dan Abbasiyah, batu permata dan manik-manik dari Timur Tengah, di samping sisa bangunan rumah, kapal dan kapur barus, serta aromatika yang umum diproduksi tanah Sumatera. Penting dicatat bahwa benda-benda arkeologis tersebut memperlihatkan kehadiran kaum muslim asal dunia Arab yang dimaknai sebagai awal mula Islam diperkenalkan ke masyarakat. Ini terkait dengan peran sentral wilayah di Lautan Hindia menjadi lokomotif dinamika sosial keagamaan di kawasan yang secara tradisional disebut dengan negeri di atas angin. Hal tersebut bisa dijelaskan terkait peran strateginya sebagai tempat singgah pedagang muslim asal dunia Arab dan Persia sebelum mereka mencapai Sumatera, sebagaimana dibuktikan benda arkeologis di situs Bongal, dan lebih belakangan abad ke-13 bahkan diakui sebagai tempat dari mana Islam disebarkan khususnya ke Melayu Nusantara. Proses Islamisasi tersebut berlangsung sejalan dengan jaringan dagang yang semakin intensif sejak abad ke-7 yang melibatkan wilayah Melayu Nusantara dalam perdagangan jarak jauh dari Lautan Hindia. Satu aspek menonjol yang perlu dicatat di sini, benda-benda arkeologi situs Bongal tidak sepenuhnya terkait dengan tradisi Islam. Berdasarkan studi awal ditemukan banyak benda yang menunjukkan unsur Kristiani, antara lain salib tangan, pin salib, intaglio, berupa bandul kalung berukir salib dan cincin salib. Semua benda itu diperkirakan berasal dari abad ke-7. Sejumlah pertanyaan mengemuka terkait temuan tersebut, terutama terkait apa mana dari beredarnya benda-benda yang menandakan jejak kehadiran agama Kristen. Pertanyaan ini penting karena abad ke-7 sudah lama diidentifikasi sebagai masa awal Islam diperkenalkan ke masyarakat Nusantara. Hal ini diperkuat fakta bahwa tren perkembangan setelah itu, di mana Islam semakin tersebar luas dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, antara lain Samudra Pasai pada abad ke-13. Proses Islamisasi sedini abad ke-7 sangat terkait dengan dinamika perdagangan maritim yang bersifat kosmopolit, di mana masyarakat dengan berbagai budaya dan agama memiliki ruang untuk eksis di tengah lautan bebas. Atas dasar itu, bisa dikatakan bahwa pola dan corak keberagaman yang berkembang sedini proses Islamisasi di Nusantara menjadi karakter keragaman yang mensyaratkan sikap toleran dan terbuka terhadap berbagai pemikiran dan aliran keyakinan. Inilah yang disebut sebagai akar kosmopolitanisme Islam Nusantara, dan situs Bongal memberi bukti kuat corak perkembangan tersebut. Bahkan, situs Bongal juga meninggalkan jejak keberadaan agama Buddha berupa patung-patung area di samping Islam dan Kristen. Kegiatan ini diarahkan untuk menggali hazanah peradaban Islam yang syarat dengan kosmopolitanisme Islam. Dan situs Bongal menyediakan semua yang diperlukan untuk memotret soal bagaimana Islam kosmopolit hadir di Nusantara pada abad ke-7. Dan hasil dari studi ini akan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi yang diakses oleh masyarakat akademik dan juga sosial umumnya secara luas. Terima kasih.